Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya ya di kesempatan yang berbahagia kali ini kalian masih tetap terus ya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke. Jadi kemarin tuh aku lupa ya nggak upload ya, aku lupa nggak update video terbaru dikarenakan memang sedang merenung, sedang membersihkan energi negatif karena malam satu suro ya. Jadi mudah-mudahan kalian juga mendapatkan afirmasi yang positif. Oke guys, jadi untuk kali ini tema readingannya adalah wow. Temanya adalah ngakak parah ya. Ada yang sok cuek padahal pingin banget ketemu kamu ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ada seseorang yang sok cuek ya, sok nggak peduli sama kamu, sok nggak butuh dirimu, padahal aslinya dia kangen ya, dia pengen ketemu kamu, pengen ngobrol gitu ya. Nah, jadi kita lihat tuh secara detail. Oke, disclaimer bagi kamu ya, karena yang kita lakukan sekarang tuh energi general. Jadi lo nggak boleh telan hasil readingan ini bulat-bulat ya. Jadi lo ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi lo ya yang mau gabung di pembaca antara berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh langsung saja klik aja ya link tautan, nomornya tuh di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung aja ya. Aku coba lihat tuh ya, siapakah dia orang yang sok cuek. Bukan lagi ya. Siapakah dia seseorang yang sok cuek padahal pingin ketemu? Siapakah dia seseorang yang sok cuek padahal pingin ketemu? Siapakah dia seseorang yang sok cuek padahal pengen ketemu kamu? Kalau dilihat, aku nggak tahu ya jalan pikiran dia tuh kayak gimana. Karena yang aku rasakan tuh, dia saat ini sedang menjauhi kamu. Sedangkan kamu tuh nggak tahu ya alasan dia kenapa, ya letak salah kamu di mana. Karena secara tiba-tiba aja gitu, orang ini tuh kayak seolah-olah nggak membutuhkan kamu. Dia sok menarik diri gitu. Padahal, hello, aslinya dia apa? Dia merengek-rengek tuh ya. Hati dia bergejolak pengen ketemu kamu gitu ya. Cuman gayanya aja, orang ini tuh terlalu membesarkan rasa gengsi dia daripada kebaikan hubungannya. Nah, makanya kenapa kamu dan dia ketika ada masalah tuh masalahnya nggak kelar-kelar, justru malah merembet kemana-mana gitu. Karena orang ini nggak bisa menyikapi masalah dengan dewasa, justru malah yang ada itu memperkeruh suasana. Yang semula ringan tuh jadi dalam banget gitu, karena dia terlalu hiperbola gitu. Dan meskipun usia orang ini lebih dewasa dia ketimbang kamu, tapi jujur aja, cara berpikir dia ini masih childish banget. Karena dia selalu ya, dia selalu menggunakan emosi ketika memecahkan masalah dengan dirimu. Sedangkan kamu tuh tipikal orang yang nggak bisa dikasar, kamu tuh orang yang nggak bisa dibentak gitu ya. Makanya kenapa gitu, makin kesini tuh energi kalian makin berbenturan. Kamu sama dia bagaikan air dan minyak, kayak susah menyatu karena dia sendiri nggak bisa mengimbangi kamu. Nah, makanya ini kelihatan banget energi kamu tuh kayak capek ya. Kamu tuh kayak lelah menjalani hubungan ini tuh bagaikan lari maraton ya, 100 km gitu. Kayak tak ada henti-hentinya, selalu ada aja masalah yang terjadi di dalam hubungan ini. Padahal kamu tuh nggak neko-neko. Kamu tuh nggak pernah menuntut apapun ya dari dia. Yang kamu inginkan hanyalah rasa pengertian dia terhadap dirimu gitu. Karena kamu nggak mau juga gitu ya terlalu memaksakan diri menjalin hubungan dengan seseorang yang seperti ini. Bukannya lo bahagia, yang ada justru lo mengalami tekanan mental. Sedangkan nih orang tuh jarang banget. Wow, ini kelihatan ya. Beberapa dari dia kayaknya orangnya sombong ya. Meskipun dia sering banget buat salah ke kamu, tapi dia jarang meminta maaf atau mengakui kesalahannya. Meskipun ya bukti itu ada di depan mata, tapi dia selalu denial ya. Dia selalu sombong, bersikap congkak ya, bersikap angkuh gitu. Padahal ya bukti itu udah di depan mata gitu, tapi dia jarang sekali ya untuk memulai meminta maaf ya terlebih dahulu kepada kamu. Ya mungkin pernah sih sesekali, itu pun bisa dihitung dengan hitungan jari ya. Tapi lebih kebanyakan orang ini tuh setelah menyakiti kamu tanpa perasaan dosa dan bersalah.
Ya ini karena kelihatan banget ya. Ini ada energi kesombongan yang kayaknya itu nggak bisa dikalahkan. Meskipun lo ngomong ke dia sampai mulut berbusa, itu nggak akan pernah masuk ke dalam relung hatinya karena ini yang berkaitan dengan tabiat ya. Jadi hidup orang tuh kan ya kalau berbicara masalah tabiat tuh ya susah untuk dirubah. Siapa yang bisa merubah? Ya diri dia sendiri ya. Kalau dia nggak ada niat ya udah, mana bisa berubah gitu. Power Ranger kali. Ya yang ada justru malah berubah jadi kadal gitu. Oke. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang sok cuek padahal pengen ketemu. Siapakah dia? Seseorang yang sok cuek padahal pengen ketemu kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sok cuek padahal kepengen ketemu kamu. Kita cek terlebih dahulu. Tuh, kalau dilihat dia adalah orang yang saat ini kangen sama kamu. Tapi berhubung ya, kamu dan dia sedang diam-diaman ya, sehingga orang ini tuh menahan gejolak rasa rindu dia terhadap dirimu. Kenapa? Ya mungkin dia jaga sikap, mungkin dia jaga gengsi ya. Dia tidak ingin gengsi dia itu runtuh di hadapan kamu. Nah makanya meskipun dia kangen, dia rindu, dia berhasrat ya, pengen ketemu kamu, tapi dia tahan ya. Ini semua ya karena dia ingin memainkan perasaan kamu. Nah ya, jadi kamu tuh sengaja dibikin greget sama dia ya. Kamu tuh sengaja dibikin emosi sama dia gitu, karena dia ingin mempermainkan perasaan kamu gitu ya. Dalam artian tuh gini. Nah, gimana loh ya, biar tahu rasa tuh ya, ketika gue bersikap diam gitu ya, ketika gue bersikap silent treatment kepada lo ya, pasti lo cemburu tuh, pasti lo marah, padahal kagak. Ya sebenarnya iya sih dikit-dikit gitu ya, tapi ini orang emang suka berdrama gitu ya, nggak langsung to the point ke akar masalah, tapi justru malah dia ini sering banget ya tes-tes kamu ya, pancing-pancing emosi kamu, mempermainkan perasaan kamu, bukannya segera diselesaikan, justru malah diri kamu tuh ditarik ulur rasanya sama dia gitu. Karena ketika kamu berantem sama dia tuh selalu berlarut-larut gitu, padahal akuin aja, nggak usah gengsi ya, lo tuh kangen sama gue gitu, lo tuh nggak bisa hidup tanpa gue, ya, tapi lo sok-sokan gitu ya, sok nggak butuh gue tinggal beneran tahu rasa lo. Ya, karena ini orang tuh sebenarnya takut kehilangan kamu gitu, karena selama ini mungkin ya diri kamu tuh yang terlalu banyak berkorban demi dia, makanya ya dia nggak panik gitu. Padahal jika diri kamu tuh benar-benar pergi meninggalkan dia, orang ini tuh akan memohon-mohon, dia akan menghalangi kamu agar kamu tuh tetap mau bertahan sama dia gitu. Nah ini orang tuh emang kelihatan nggak seriusnya ya, karena lebih kelihatan tuh main-mainnya ya daripada menjaga komitmennya. Nah ya, jadi sudah dipastikan mungkin kamu tuh sudah lelah ya, kamu tuh udah capek gitu, karena udah tahu wataknya, udah tahu karakternya gitu. Makin diharapin tuh makin dia melonjak ya. Makin dia di ngertiin, makin dia nggak tahu batasan, makin dia disabarin, makin dia nggak tahu diri. Nah makanya kayak di sini tuh kayak kamu tuh udah hafal, ibarat kata diri kamu tuh kayak udah kebal gitu ya sama kelakuan dia. Mungkin di awal kamu nangis-nangis gitu ya, melihat dia menyakiti kamu, melihat dia mempermainkan perasaanmu gitu. Tapi karena terlalu sering dia mempermainkan kamu, sehingga membuat diri kamu ini kayak udah, ya udah deh gitu, emang lo tuh belangsak gitu, lo tuh kelakuan lo kayak gini, jadi gue nggak kaget gitu ya, kayak udah mengalami shock terapi sendiri di awal. Ya kayak udah saking hafalnya gitu ya. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang sok cuek padahal pingin banget ketemu kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sok cuek padahal pingin banget ketemu kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sok cuek padahal kangen banget pengen ketemu kamu. Oke. Kalau dilihat ya, aku tuh merasa bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya sedang tidak stabil ya untuk masalah finansialnya ya. Dia sebenarnya pengen banget ya ketemu kamu karena dia ingin meminta bantuan darimu, tapi dia merasa nggak enak gitu, karena selama ini mungkin diri kamu tuh sering banget ya direpotin sama dia gitu ya. Ketika dia sedih, ketika dia susah, kamu tuh seseorang yang selalu ngebantu dia. Nah makanya gitu ya, saat ini tuh dia sebenarnya pengen banget
ketemu kamu gitu ya, ngomong yang sebenarnya tapi dia ngerasa nggak enak gitu karena takut menjadi beban ya buat pikiran kamu gitu, karena ini kan urusan pribadi gue gitu ya, tapi gue nggak bisa atasi. Sebenarnya gue pengen cerita ke lu gitu, tapi gue sadar gitu bahwa selama ini diri gue tuh terlalu ngerepotin kamu. Nah ya, gue nggak enak gitu, tapi nggak dikatakan ini menjadi beban gitu, karena ya selama dia sedang bermasalah gitu ya, di saat dia mungkin ya kondisi finansial dia nggak stabil, ini tuh sangat berpengaruh banget ya terhadap kedekatan kalian lo yang kayaknya jadi terhambat gitu. Mungkin dia dulu ini orang yang paling intens ya, sering banget memperhatikan kamu, sering ngabarin kamu, tapi ketika dia ada masalah, dia lebih banyak merenung, lebih banyak menghindar, lebih banyak menjauh, lebih banyak bersikap diam, padahal ini bukan salah kamu gitu. Tapi kamu kan ngerasa gitu, gue tuh pacar lo gitu. Kenapa gitu ya, lo tuh diemin gue, kenapa lo gak curhat ke gue gitu ya. Setidaknya meskipun gue nggak bisa bantu, kalau lo mau cerita ke aku, masalah lo tuh jadi ringan, nggak jadi beban kayak gini gitu ya. Syukur-syukur gitu ya, gue bisa bantu lo itu ya alhamdulillah. Kalaupun nggak bisa kan daripada dipendam sendiri jadi penyakit nanti. Oke. Oke, dan ini kelihatan banget sih ya, kelihatan banget murungnya dia ya. Intinya dia ini jadi beda banget gitu ya. Biasanya mungkin dia seseorang yang ceria ya, seseorang yang sering menghibur ya. Tiba-tiba dia jadi bersikap kayak pendiam ya, bersikap sinis, bersikap lebih banyak ngelamun ya, bersikap yang kayak jadi pasif, nggak banyak bicara kalau nggak diajak ngomong ya. Bukan karena dia nggak cinta, mungkin selama ini kamu tuh OVT ya. Dikiranya dia udah gak suka sama kamu, padahal nggak gitu. Dia punya beban, tapi dia nggak bisa katakan. Ini sebenarnya orangnya baik ya, cuman nggak tahu kenapa dia ini sering banget kayaknya mendapatkan partner kerja yang kayaknya nggak sejalan sama dia, ya. Mungkin kayak apa ya? Dia mendapatkan partner bisnis yang salah, ya, atau mungkin dia sering banget ditipu temennya ya, kayak dia udah invest nih ternyata investnya bodong. Kayak gitu ya. Atau mungkin bisa juga kayak ini menggambarkan tentang seseorang yang udah nggak nyaman di tempat kerja dia sekarang ya, sudah nggak nyaman sehingga membuat penghasilan dia tuh kayak jadi nggak stabil seperti itu. Nah ya, ini kelihatan banget murungnya dia, kayak bukan sosok pribadi dia yang sebenarnya gitu. Karena awalnya itu mungkin dia ceria, dia penghibur gitu. Tapi saat ini dia berubah jadi pribadi yang diam gitu ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang sok cuek padahal pingin banget ketemu kamu? Siapakah dia seseorang yang sok cuek padahal kangen banget pengen ketemu kamu? Siapakah dia seseorang yang sok cuek padahal kangen banget pengen ketemu kamu? Kalau dilihat ya, aku tuh ngerasa bahwa akhir-akhir ini kamu tuh bingung banget ya sama sikapnya dia gitu loh. Karena ya kamu bingung aja gitu. Kamu udah berusaha menjadi apa yang dia inginkan, tapi serba salah di mata dia ya. Diem salah, ngobrol salah ya, nggak menuruti keinginan dia, dia marah. Diturutin pun gitu salah juga. Nah, sehingga membuat diri kamu tuh stres, merasa tertekan. Lo tuh maunya gimana sih ya? Lo tuh pengennya hubungan ini kayak gimana gitu. Karena lo tuh membingungkan. Jika ditanya lo diam. Nah ya, gue pusing tuh. Gue bukan peramal, gue bukan tarot reader gitu ya. Kalau lo nggak ngoceh, kalau lo nggak ngomong, ya apa gue tahu gitu mana yang harus gue perbaiki ya, apa yang harus dipertahankan di dalam hubungan ini. Karena jujur aja ya, kayak kamu sama dia ini terjebak dalam hubungan yang sangat berbelit-belit gitu loh ya. Bukan kamu yang salah, tapi cara dia menjalani hubungan ini yang salah. Karena sebenarnya hubungan tuh sangat simpel gitu. Tapi ketika orang tersebut nggak bisa menjalani hubungannya dengan benar, ya udah hubungannya jadi berbelit-belit seperti saat ini. Oh ya, ini juga menggambarkan energi kamu. Kamu tuh sebenarnya saat ini terjebak dalam sebuah pilihan, tapi kamu masih belum bisa menentukan ya. Kayaknya kamu tuh bingung ya, kayak cara berpikir dia ini rumit gitu, dan aku nggak bisa lama-lama bertahan sama orang yang kayak gini ya. Aku tuh pengen lepasin dia atau pertahankan aja ya. Nah akhirnya ketemu tuh ya,
Beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang bimbang, ya, antara mempertahankan atau melepaskan, ya, karena kamu nggak mau juga memaksakan diri menjalin hubungan dengan seseorang yang mungkin tuh terlalu apa ya, bisa dibilang terlalu membingungkan gitu, ya. Tapi kamu takut gitu, kayak kamu tuh masih bimbang apakah ini tuh keputusan yang tepat atau enggak gitu. Kata hati kamu tuh sebenarnya ya pengen ngelepasin dia gitu, tapi di satu sisi kamu takut ya apabila keputusan itu membawa penyesalan di dalam diri kamu sendiri gitu ya. Nah ini kelihatan, ini orang tuh sebenarnya pengen nikah sama kamu gitu, tapi dirimu ragu gitu. Karena apa? Ya gue dan lo tuh saat ini bagaikan air dan minyak ya, bagaikan etanol dan biosolar. Susah banget buat menyatu gitu. Kalaupun blend tuh nggak bisa bertahan lama. Pasti saat ini berdamai, seminggu kemudian kita berantem lagi. Nah gue udah capek gitu. Gue tahu ya lo tuh punya niat yang baik sama gue gitu. Tapi setidaknya niat baik tersebut harus diimbangi dengan perilaku yang baik juga gitu. Lo punya niat baik ya, tapi lo belum memperbaiki sikap kamu. Ya percuma aja ya, sama aja bohong gitu. Karena sebenarnya kamu tahu dia serius sama kamu gitu, tapi kamu nggak nyaman ya sama cara dia mencintai kamu gitu. Dan lo tahu gitu bahwa orang itu pengen banget ya kayaknya memiliki kamu seutuhnya, pengen nikahin kamu. Tapi kamu nggak mau juga gitu kalau keadaannya itu masih seperti ini gitu. Lo harus perbaiki dulu deh karakter lo gitu ya. Lo harus berbenah diri dulu gitu, baru pikirkan bagaimana caranya untuk seriusin aku gitu. Karena gue nggak mau juga gitu ya kalau lo tuh masih tetap kayak gini gitu. Karena pernikahan itu kan satu kali seumur hidup ya. Kamu nggak mau tuh ya jadi jendes atau dudes gitu ya. Makanya kamu tuh sangat mempertimbangkan ya. Kamu tidak mendahulukan keinginan kamu, tapi kamu memikirkan dampak yang terjadi ke depannya dulu. Nah kayak gitu. Dia sebenarnya senang ya, dan dia juga termasuk orang yang setia. Mungkin pernah lah hilaf sesekali tapi di masa lalu. Tapi untuk saat ini sebenarnya dia sangat setia. Hanya saja mungkin cara dia menjalani hubungan ini yang salah, sehingga membuat diri kamu tuh jadi merasa bimbang sama dia. Nah, ketemu akhirnya. Kita cek lagi ya di sini, siapakah dia seseorang yang pengen ketemu. Kita geser dulu ya, kayaknya biar luas. Kita geser dulu, siapakah dia seseorang yang pengen banget ketemu kamu. Siapakah dia seseorang yang sok cuek padahal pengen ketemu kamu. Siapakah dia seseorang yang sok cuek tuh. Kelihatan ya, dia lagi nunggu kabar darimu ya. Dia lagi menanti kamu, menunggu kabar darimu. Karena saat ini kamu tuh marah habis-habisan sama dia. Karena dia telah melukai hatimu ya. Karena dia telah melakukan tindakan yang sepertinya sangat susah kamu maafkan. Misalkan apa ya, mungkin ternyata dia ketahuan bohong. Ya, ternyata dia nggak jujur, ternyata dia hianatin kamu, ya, ternyata dia mempermainkan kamu, ternyata dirinya dia ini memanfaatkan kebaikan kamu. Dan setelah kamu tahu kebenarannya, ya, kamu tuh orang yang paling kecewa saat ini. Kenapa? Karena sebelumnya diri kamu tuh sudah meyakini dan percaya bahwa dia adalah sosok seseorang yang sangat baik. Tapi ternyata dia sendiri dia sendirilah ya yang menghancurkan kepercayaan kamu, sehingga membuat diri kamu tuh saat ini benar-benar marah besar. Jangankan ketemu, komunikasi aja rasanya ogah. Kenapa? Ya karena diri kamu tuh terlalu banyak ya mengalami tekanan batin karena sikap dia ke kamu yang sepertinya dominan menyakitimu gitu. Ya, karena dihitung-hitung tuh ya, selama kamu kenal sama dia sampai detik ini, ya, lebih banyak kamu tuh nangisnya daripada tersenyumnya. Lebih banyak kamu menderitanya daripada bahagianya. Cuman selama ini tuh mungkin kamu terlalu sayang sama dia sehingga kamu tahan. Tapi dipikir-pikir ini stres di kamu juga, jadi beban dalam hidupmu. Nah, makanya ada ya di antara kamu mungkin ada yang sampai rambutnya rontok ya. Ada yang sampai asam lambungnya naik, tensinya pun juga naik karena ada emosional yang tidak tertahankan. Dan kamu tuh saat ini butuh ruang buat sendiri, ya. Aku tahu dia obsesi banget pengen meminta maaf, pengen ketemu kamu. Tapi kamu nggak bisa.
Karena kamu butuh ruang untuk sendiri dulu untuk saat ini, gitu. Karena ya dia sebenarnya menyadari gitu bahwa karena kelakuan dia ini membuat diri kamu tuh marah, bete sama dia, gitu. Ya, tapi kamu pun juga nggak bisa dipaksa gitu ya di saat kondisi yang seperti ini gitu. Nanti yang ada justru malah diri kamu tuh ceramahin dia gitu. Nah, ini kelihatan banget ternyata orang ini melakukan tindakan yang kelewat batas. Makanya kenapa kamu marah, gedek sama dia gitu ya. Kayak susah banget buat memaafkan kesalahan yang ini. Karena ini kelihatan banget ternyata dia nggak tahu batasan. Dia nggak bisa membedakan antara diri dia yang masih single dan diri dia yang udah milik kamu gitu. Ini kelihatan banget tuh energinya. Ternyata dia telah menyia-nyiakan kebebasan yang selama ini udah kamu berikan kepada dia. Kelihatan banget tuh ya nggak bebas. Kelihatan banget tuh tindakan dia akhirnya tuh kejablasan ya. Yang membuat diri kamu tuh kena mental, yang membuat diri kamu tuh jadi kayak ngerasa emosional, belangsak nih orang. Kayak gue tuh udah nggak ngekang kamu, udah ngasih lo ruang gerak, udah ngasih lo kebebasan ya. Tapi ternyata ya diri kamu sendiri yang mengkhianati kepercayaanku. Nah makanya di sini kayak kamu tuh nggak percaya lagi sama dia gitu, meskipun dia memohon-mohon kayak merayu-rayu kamu, kayak udah nggak mempan gitu, karena lo kebanyakan drama ya. Hidup lo tuh kebanyakan cerita, kebanyakan ngarangnya, nggak sinkron lagi, anjir. Kayak gitu ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pengen banget ketemu ya, tapi sok cuek. Siapakah dia? Seseorang yang sok cuek padahal pengen banget ketemu kamu. Kita cek terlebih dahulu. Kalau dilihat, aku tuh ngerasa ya, diri kamu tuh saat ini stres banget loh ya. Karena kamu tuh ngerasa digantung sama seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Kamu jadi nggak bisa bergerak ya. Kamu nggak bisa lepas dari hubungan ini gitu ya. Tapi sikap dia nggak jelas gitu. Karena di sini yang aku lihat tuh dia membingungkan banget. Kadang-kadang dia bisa menjadi seseorang yang kamu cintai, tapi terkadang dia juga bisa menjadi seseorang yang ingin kamu benci gitu. Karena di sini kelihatan banget gitu ya. Ini orang tuh kayaknya victim banget ya. Jadi kayak ya lo tuh udah jelas gitu bahwa lo tuh nggak menggantungkan hubungan ini, tapi lo tetap denial gitu. Lo tetap bilang bahwa diri lo tuh serius sama gue gitu. Mana serius gitu ya, yang ada gue tergantung-gantung nggak jelas gitu ya, mempertahankan hubungan yang nggak pasti gitu. Karena ini sakit banget ya aku ngelihat perasaan kamu. Lebih baik tuh dikasih keputusan ya, daripada digantung gak jelas seperti ini. Sedangkan diri kamu ini udah banyak berjuang, udah banyak yang kamu korbankan, sudah banyak juga ya beban yang lain dalam hidup ini, ditambah beban dia yang membebani pikiran kamu. Ini kelihatan banget ya. Aslinya dia pengen serius sama kamu, tapi kamu sama dia beda sifat, beda karakter, yang sering memicu terjadinya pertengkaran. Dia pengennya bertahan, tapi dia nggak layak ya buat dipertahankan. Kenapa gitu ya? Ya gue tahu gitu, lo tuh ragu sama gue gitu, tapi setidaknya lo harus ada usahanya ya. Harus ada usahanya, jangan pasrah gitu ya. Karena pasrah aja gitu, ini kelihatan banget gitu ya, kayak nggak ada usahanya gitu. Oke deh, gue sadar gitu, gue dan lo tuh berbeda. Nah ya, seharusnya kalau orang yang berbeda cinta sayang ya, dia berpikir gimana caranya ya agar meskipun kita berbeda tuh bisa bersatu. Nah kayak gitu, tapi dia nggak ada usahanya. Cenderung ya semua masalah yang terjadi ini dilemparkan ke kamu ya, yang sebenarnya itu bukan kapasitas kamu, karena kan kapasitas kalian berdua. Kan ini menyangkut hubungan, jadi nggak bisa hanya berjalan dengan satu kaki gitu. Terus di sini juga
Aku ngelihat Two of Cup, dia ini nggak bisa diajak buat tukar pikiran. Makanya di sini kamu ngerasa berat banget ya, karena dia nggak bisa diajak ya untuk bertukar pikiran gitu. Kayak mungkin dia mentang-mentang kali ya, kayak ngerasa ini tuh masalah lo ya, masalah pribadi lo, ya udah deh lo pikirin sendiri, hidup gue udah ribet. Nah misalkan tuh mungkin kayak gitu. Seharusnya kan ya lo tuh jadi pasangan kayak gimana sih, geblek gitu ya. Seharusnya kan bisa menjadi tempat wadah buat bercerita untuk pasangannya, tapi itu nggak lo lakuin ya. Semua masalah ini dilimpahkan ke kamu gitu. Nah makanya di sini kayak kamu tuh ngerasa stres banget gitu ya. Kayak lo tuh gimana sih ya, lo tuh nggak bisa buat wadah ya, buat tempat gue bercerita. Sampai-sampai di antara kamu tuh yang peduli terhadap diri kamu justru malah orang lain lo, bukan dia ya. Aduh ngeri. Kita cek lagi di sini, siapakah dia seseorang yang sok cuek padahal pingin banget ketemu kamu? Siapakah dia seseorang yang sok cuek padahal pingin banget ketemu kamu? Oke, ini dalam waktu dekat tuh kamu dan dia kayaknya ada rencana buat ketemu ya. Karena memang ya ini sangat merindukan gitu. Kamu dan dia tuh emang apa ya, ditakdirkan menjalani hubungan yang LDR gitu. Padahal aslinya kalian berdua ini tipikal orang yang kayaknya nggak betah gitu ya, tipikal orang yang kayak nggak bisa nahan kangen. Nah ya, dan sebenarnya kayak orang ini tuh sudah pernah ya menjanjikan pertemuan dengan kamu, tapi belum terrealisasi. Nah, kamu sempat juga ragu sama dia, jangan-jangan ini scammer ya. Jangan-jangan ini orang fake lagi gitu. Padahal enggak gitu. Karena yang gue rasakan tuh dia termasuk orang yang sangat sibuk ya, orang yang memang jadwalnya padat. Terlebih juga ya, ruang jarak dan waktu itu juga membatasi ruang gerak kalian. Nah, sebenarnya dia udah cukup lama tuh pengen ketemu kamu gitu ya. Tapi masih belum terjadi gitu. Bukan dia mempermainkan kamu, tapi dia masih mencari waktu yang pas, waktu yang longgar gitu. Karena dia kan nggak pengen gitu ya ketemu kamu, tapi dia dikejar-kejar tuh sama kerjaannya. Sedangkan dia pengen gitu menghabiskan waktu berduaan, bermalaman, waduh ya, menghabiskan waktu bersamaan dengan dirimu ya. Nanti taunya apa, tahu-tahu dapat telepon dari kantor suruh balik. Nah dia nggak mau kayak gitu. Nah makanya dia sesuaikan dulu, dia kosongkan dulu jadwalnya, baru dia datang ketemu kamu. Karena sebenarnya dia nggak tahan banget gitu, ingin rasanya dia ketemu kamu, peluk kamu, cium kamu, dan lain sebagainya. Nah ini yang ngajak ketemu kamu usianya di bawah kamu ya. Nggak tahu selera kamu emang brondong-brondong kali ya, atau mungkin bagi lo yang cowok tuh ya selera kamu emang yang cabe-cabean mungkin ya, yang daun-daun muda. Karena orang yang pengen ketemu kamu usianya di bawah kamu tuh ya. Dan dia nggak peduli ya orang lain tuh ngomentari apa tentang perbedaan usia kita, yang penting gue demen sama lo gitu. Jadi lo nggak perlu rempong ya ngurusin perkataan orang lain, karena yang menjalani hubungan ini adalah kita ya. Jadi udah ya, jadi ya udah gitu ya, kita nggak perlu pusing-pusing ya sayang. Waduh kita nggak perlu pusing-pusing, kita jalani aja hidup ini cara happy. Ini orang tulus loh cinta sama kamu, meskipun kamu sempat ragu sama dia. Mungkin kamu takut ya, ini brondong jangan-jangan morotin gue lagi ya, ini ya daun muda atau cabai-cabean, jangan-jangan nih cari-cari om-om gaduh nih gitu ya. Sempat loh ya diri kamu tuh ngerasa kayak gitu, tapi setelah dia buktikan rasa cinta dan meyakinkan ke kamu, akhirnya tuh keraguan kamu jadi terjawab gitu. Ternyata dia orangnya baik ya, dia orangnya tulus, dan dia juga apa adanya gitu. Jadi kalau dia ngomong sayang sama kamu, ya itulah isi hatinya, jadi nggak dibuat-buat, bener-bener yang kayak sayang dari hati gitu. Kita cek di sini, siapakah dia seseorang yang sok cuek padahal pengen banget ketemu kamu? Yuk baikan yuk
Ya yuk baikan yuk. Karena aku ngelihat kamu tuh ngerasa bahwa hubungan ini kayaknya udah di pucuk jurang ya. Kamu tuh ngerasa bahwa hubungan ini tuh kayaknya susah buat diselamatkan. Emang sih ya, kamu tuh ngerasa bahwa dia masih berharga di hatimu gitu. Tapi memperjuangkan dia itu bagaikan angkat beban yang kayak 1 ton. Berat banget rasanya. Tapi kamu nggak mampu melepaskan. Tapi dari kelakuan dia, cara berpikir dia, dari cara dia mencintai kamu, berat banget orang kayak gini dipertahankan ya. Ini kelihatan banget ya. Kamu tuh kalau udah sayang sama orang, lo rela gampang berkorban ya, tanpa melihat kedalaman perasaan lo sendiri gitu. Kayak ya intinya gue berkorban, gue berjuang demi orang yang dia sayang, tapi lo nggak peduli terhadap mental kamu sendiri. Apakah selama ini lo bahagia, apakah selama ini lo seneng, apakah selama ini mungkin lo nyaman. Lo nggak pernah memikirkan hal itu, karena yang lo pikirkan selama ini hanyalah kebahagiaan pasangan kamu sendiri gitu. Ya boleh-boleh aja sih, ini kan perbuatan yang positif, tapi ya lo harus bisa menempatkan diri gitu ya. Kalau dia tepat untuk dicintai ya nggak apa-apa, lo cintai dia ugal-ugalan gitu. Tapi kalau dia nggak sepenuh hati, ya ngapain gitu ya, capek-capek tapi kita nggak dapat apa-apa ya. Justru malah yang dapat tuh kekesalan. Dan saat ini kalau dibaca dari situasinya, lo sebenarnya pengen nyerah ya, tapi nggak bisa juga gitu ya. Berat banget lepas dari dia. Kenapa? Ingat terus ya, keinget-inget terus, terbayang-bayang terus, jadi kayak gitu-gitu terus tuh ya, terbayang-bayang terus gitu. Nah, kelihatan aura hubungan lo tuh yang awalnya adem ayem kayaknya berubah ya akhir-akhir ini jadi berapi-api, jadi panas ya. Jauh dari kata energi damai. Karena ini kelihatan meluap-luap tuh ya. Entah emosi kamu melalang buana ya, entah emosi dia yang meluap-luap, menjilat-jilat gitu. Sehingga kayak ya lo tuh nggak bisa survive ya. Lo nggak bisa survive karena lo takut gitu ya. Ntar gue maju tapi bikin hati panas ya. Tapi gue diam, hubungan ini jalan di tempat gitu. Nah di sini ada ketakutan dari kamu, kelihatan. Lo sebenarnya pengen maju, pengen survive gitu, tapi lo takut kalau ini tuh jadi tambah memanas. Tapi lo berdiam diri juga nggak bergerak gitu ya, nggak berkembang hubungan ini. Nah jadi kayak kamu terombang-ambing tuh ya dalam energi keraguan. Kita lihat dulu ya gimana energinya. Aku pengen cek dulu gimana energinya dulu ya. Kita cek dulu, kita lihat gimana energinya ya. Gimana energi dia, seseorang yang sok cuek padahal pengen ketemu. Ini ada yang capek. Entah lo sadar atau tidak, yang jelas ada seseorang yang kayaknya dia capek ya. Dia punya tujuan baik di mana dia pengen minta maaf ya, pengen mengakui kesalahannya, menebus semua kesalahannya. Tapi kamu blokir dia, kamu batasi diri ya, kau jauhi dia, nggak bales chatnya, nggak angkat teleponnya, sehingga dia kayak merasa lelah gitu. Apakah mungkin ya posisi gue ini udah gak dihargai lagi dalam hidup lo, padahal gue ini masih demen banget ya, malu gitu, gue masih sayang sama kamu, tapi kenapa ya gue sadar gitu, gue gak bener gitu, gue sadar kelakuan gue belangsak gitu, tapi setidaknya lo buka hati dulu deh gitu ya. Seberapa ingin gue mempertahankan hubungan ini ya, seberapa ingin gue menunjukkan sisi perubahan gue sama lo gitu ya. Tapi kalau lo tetap bersikap keras seperti ini
ya gue lelah, gue capek gitu. Wow. Nah, ini sebenarnya kamu tuh juga ngerasa bersalah ngediemin dia, ya. Kelihatan banget. Makanya lo kan nggak bisa tidur nyenyak. Lo nggak bisa tidur dengan damai. Kenapa? Ya karena lo sadar dia udah effort berusaha ngechat kamu mungkin, tapi lo ambil sikap diam. Dia udah berusaha telepon kamu mungkin, tapi lo nggak angkat teleponnya. Sehingga di sini lo nggak bisa tenang. Kayak ada bayang-bayang dosa gitu ya. Ada bayang-bayang rasa bersalah gitu. Iya ya, dia udah effort ini loh. Tapi gue tetap aja kekeh gitu ya. Cuekin dia, mendiamkan dia. Ya gue ngerti, gue kesel gitu. Tapi kayaknya nggak boleh deh kayak gini gitu ya. Makanya di sini kamu nggak bisa tidur nyenyak ya. Karena diri kamu menahan rasa bersalah gitu. Kita cek lagi di sini, gimana energi dia? Seseorang yang sok cuek padahal pengen banget ketemu kamu. Gimana energi dia? The Magician. The Magician. Kalau lo ngerasa nggak sih kalau saat ini tuh makin kesini makin ada yang dia tutupi dari kamu? Lo sadar nggak sih? Karena di sini sebenarnya lo punya firasat, tapi lo tetap berusaha untuk bersikap positive thinking. Tapi batin kamu menolak, ya, nolak banget. Kayak firasat lo tuh nggak bisa dibohongi gitu. Tapi lo tetap berusaha meyakinkan bahwa ini tuh nggak kayak gitu, ya. Ini tuh pasti baik-baik aja. Tapi batin lo berontak gitu, ya. Karena di sini emang dari energinya aku tuh ngerasa ini orang ya yang berdiri dengan kamu saat ini tuh ada sesuatu hal yang dia tutupi gitu, yang dia tutupi, yang dia sembunyikan gitu ya. Dan akan ada waktunya tiba di mana semuanya akan terbongkar dan lo harus siap ya. Ketika hal itu terbongkar lo harus siap. Intinya siap apa ya? Ya siap ya, siap menerima, siap menghadapi, siap bersabar. Kayak gitu. Dan orang yang menutup ini dia orangnya tuir ya. Dia orangnya lebih tua ya, lebih tuir. Dia orangnya lebih dewasa dia ketimbang kamu. Nah, ini aneh. Awalnya dia bersikap jujur ya. Tapi makin kesini dia makin manipulatif gitu. Sehingga diri lo tuh ngerasa ditipu sama dia, belangsak gitu ya. Mana lo ya? Gue awalnya tuh ngira lo tuh jujur lo ya. Lo tuh berkualitas. Tapi kok saat ini lo jadi victim ya. Jadi manipulatif kayak gini. Ada apakah ini gitu. Dan lo sadar gitu bahwa ini gak beres. Ini kelihatan lo nahan emosi ya, kayak gue greget sama lo gitu. Kayak misalkan ada tongkat gitu, gue jitak ya, jidat lo yang lebar 10 cm ini gitu. Pengen banget gue tunjek gitu ya. Tapi apa daya gitu ya, gue nggak punya bukti. Ini hanya modal firasat gitu. Tapi gue yakin gitu, firasat gue tuh nggak ada yang meleset. Emang kayak gitu ya. Beberapa dari kamu tuh mungkin tipikal orang yang intuitif banget gitu. Jadi kayak meskipun dia nggak cerita, tapi batin lo, energi lo bisa ngedetect bahwa ada sesuatu hal tuh yang nggak beres gitu. Dari dia mungkin ditutupi, mungkin dia drama, mungkin dia nggak jujur kayak gitu. Kita cek lagi di sini ya. Kita cek dulu gimana energi dia. Oke, saat ini tuh dia kayaknya minta tolong ya. Dia kayak pengen minta bantuan. Ini sama energinya ya, sama mana tadi ya. Tapi dia ngerasa gak enak gitu. Utang gue kemarin ke lo tuh belum lunas. Ya, masa iya gue minta bantuan lagi ke lo gitu ya. Nanti apa dikata ya, gue nanti mau kondo kayak cewek materialistis kayak gitu. Gue gak mau kayak gitu. Tapi gue butuh. Nah, itu tadi. Karena di sini tuh kayak ya dari tindakannya ya pengen gitu ya, pengen lo bantuin, pengen dibantuin kayak gitu.
Hmm, nah, yang bikin kamu ngerasa sakit hati karena lo pernah bantuin dia, tapi ternyata dia selewengkan tuh. Karena nggak sinkron, ya apa yang dia katakan dengan realita yang sebenarnya gitu. Ada nih yang berdrama, gue pinjam duit dulu ya, ini tuh ya bayarin buat kuliah adik gue gitu. Atau mungkin gue pinjam duit dulu gitu, mama gue butuh duit tuh, butuh kiriman. Tapi ternyata belangsak gitu. Ternyata realitanya nggak kayak gitu, faktanya nggak kayak gitu ya. Ternyata faktanya itu ya dia pakai, dia selewengkan toh ya. Ibarat kata tuh, ini tuh kayak apa ya, korupsi kali ya. Dia selewengkan lah gitu, bilangnya kayak gini tapi duitnya dipergunakan untuk hal yang lain gitu. Dan lo paling benci sama orang yang bohong gitu. Terus kelihatan ya, meskipun lo terlukai, aku tanya ya, lo sadar gak sih kalau selama ini tuh lo sebenarnya gak bahagia? Tapi kenapa? Apa alasan lo tuh tetap mau bertahan sama dia? Karena di sini tuh kayak bagaikan kata tuh kayak orang yang bodoh nggak sih gitu. Lo tuh udah tahu nggak bahagia, tapi mau ya, mau aja sama dia, tetap mau diperalat sama dia. Nah ini gue yang bingung juga, ya. Kenapa ya kok bisa kayak gini gitu ya? Secinta itukah dirimu sama dia? Atau se-Brad Pitt itukah dia? Sekeren itukah dia? Ya? Atau mungkin kayak dia se-wow itukah ya? Sehingga kayak kamu dibutakan nama cinta gitu loh. Sampai-sampai kayak kewarasan kamu tuh hilang. Ibarat kata itu kayak ya gimana ya? Kayak kamu tuh nggak punya kuasa buat nolak dia. Ibarat disuruh cium aspal tuh. Pack of fun. Nah, hayo. hayo ini ketahuan. Lo sebenarnya saat ini masih ada ikatan nama orang, tapi lo nekat berkenalan nama orang baru. Awalnya lo nggak ada niatan buat kenal kayak gini sih. Tapi berhubung kamu tuh nggak pernah mendapatkan apa yang semestinya lo dapatkan, kayak misalkan kasih sayang, cinta, perhatian ya. Sehingga lo nyaman sama yang lain. Ketika ada orang yang ngasih perhatian, lo langsung baper. Gitu, karena lo belum pernah merasakan kayak gini kan ya, belum pernah tuh merasakan diperhatikan, disayangi, dicintai, dihargai, baru kali ini. Nah makanya ini kelihatan tuh melambangkan perselengkongan. Ya, artinya lo tuh masih terikat hubungan sama orang, tapi lo nekat berkenalan ya, atau buka pintu buat orang lain. Aduh, tapi susah juga. Gue juga nggak bisa nyalahin lo sih gitu, karena kan dari energinya kelihatan ya kalau ya hubungan lo sebelumnya nggak berkualitas. Hubungan lo sebelumnya terlalu toksik gitu. Lo jalan sendiri ya, lo nggak dicintai, lo nggak diperhatikan. Nah makanya lo terbawa kenyamanan sama orang yang baru kayak gitu. Ini kelihatan ya, semenjak orang ini hadir dalam hidupmu tuh emosi kamu jadi stabil. Tapi lo jadi mati rasa sama pasangan lo yang lama. Aduh, ngeri ya. Ini jadi kayak mati rasa gitu. Mungkin dulu lo nepsong banget gitu. Tapi saat ini setelah hadir orang baru tuh hambar gitu ya. Kayak, aduh, gak nyaman deh gue deket lo gitu ya. Gak nyaman deh gue dipegang-pegang. Kayak ngerasa dipegang orang lain gitu ya. Kayak karena udah beda. Ya iyalah, udah ada orang baru makanya beda gitu. Oke guys, jadi videonya sampai di sini aja dulu ya. Mudah-mudahan video ini tuh bermanfaat buat kalian, dan aku harap tuh kalian baik-baik aja ya. Bagi kamu yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh silahkan langsung aja chat ya. Link kontak WA-nya tuh di deskripsi video ini. Oke, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye tuh guys.